Shalom, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Cyrilus Valentino Jiling dari kelas F Akuntansi dengan NIM 19190293. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan siklus akuntansi pemerintahan daerah. Yang pertama, konsep akuntansi. Akuntansi didefinisikan sebagai sebuah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran atas semua transaksi dan aktivitas keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya. Di definisi tersebut diambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah yang merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan akuntansi di setiap instansi pemerintah di Indonesia, termaksud di pemerintah daerah dan satuan kinerja di dalamnya. Proses ini akan mengelola semua transaksi di aktivitas keuangan yang ada di setiap entitas pemerintah daerah. Prosesnya tersebut kemudian menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan dalam proses evaluasi dalam pengembalian keputusan manajerial yang kemudian akan mempengaruhi pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada periode berikutnya. Jadi, input dari proses akuntansi adalah transaksi dan outputnya berupa laporan keuangan. Yang berikut adalah persamaan akuntansi. Berdasarkan definisi akuntansi di atas, langkah pertama adalah melakukan identifikasi. Identifikasi dilakukan untuk menganalisis tiap transaksi atau aktivitas keuangan yang ada dengan menjawab pertanyaan yang berpengaruh dan bagaimana pengaruhnya terhadap akun tersebut. Untuk mempermudah proses identifikasi, transaksi dapat digunakan alat analisis yang disebut dengan persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan gambaran dari posisi keuangan entitas atau neraca, di mana sisi kiri menggambarkan harta yang dimiliki oleh entitas, sedangkan sisi kanan menggambarkan status atau harta yang didapatkan atau harta tersebut berasal. Aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh entitas. Yang termaksud dalam aset antara lain adalah kas, piutang, persediaan, aset tetap, dan lain sebagainya. Kewajiban. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban dapat dibagi menjadi kewajiban jangka panjang yang jatuh temponya lebih dari 1 tahun dan kewajiban jangka pendek yang jatuh temponya kurang lebih dari 1 tahun. Ekuitas. Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintahan daerah. Pendapatan yang diperoleh entitas akan menambah ekuitas, yang sedangkan adanya beban akan mengurangi ekuitas. Persamaan akuntansi ini bukan merupakan alat pencatatan transaksi, melainkan hanya sebuah alat bantu untuk memudahkan identifikasi transaksi. Alat pencatatan transaksi sebenarnya yang akan digunakan adalah jurnal. Pemahaman akan persamaan akuntansi ini
digunakan adalah jurnal. Pemahaman akan persamaan akuntansi ini adalah untuk memudahkan dalam menyusun jurnal. Yang kedua, konsep home office branch office atau HOBO. Konsep home office atau kantor pusat dan branch office atau kantor cabang atau yang sering disebut dengan HOBO tidak hanya dapat di instansi swasta tetapi juga terdapat di instansi pemerintah termaksud pemerintah daerah. Struktur akuntansi di pemerintah daerah menggunakan konsep HOBO, di mana PPKD bertindak sebagai kantor pusat dan SKPD bertindak sebagai kantor cabang. Antara kantor pusat dan kantor cabang akan terdapat banyak transaksi internal. Contoh transaksi internal antara PPKD dan SKPD adalah pemberian uang persediaan atau UP. Dalam hal ini, PPKD memberikan sejumlah uang kepada bendahara pengeluaran SKPD yang akan digunakan SKPD untuk memenuhi kebutuhan belanjanya. Dari sisi PPKD, arus kas keluar tersebut bukan merupakan beban. Begitu pula dari sisi SKPD, arus kas masuk tersebut bukan pendapatan atau beban. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk merubah input berupa transaksi sehingga menghasilkan output berupa laporan keuangan. Siklus akuntansi secara sederhana dimulai dengan pencatatan transaksi atau aktivitas keuangan ke dalam jurnal. Yang berikut jurnal. Jurnal merupakan catatan kronologis dan sistematis atas seluruh transaksi keuangan sebuah entitas. Dalam melakukan pencatatan transaksi ke dalam jurnal digunakan metode double entry, di mana setiap transaksi akan dicatat di sisi debit dan sisi kredit. Dalam penulisan jurnal, terdapat beberapa aturan yang telah menjadi kesepakatan bersama dalam akuntansi, yaitu jurnal ditulis secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Akun yang berbeda di sisi debit ditulis terlebih dahulu daripada akun yang berada di sisi kredit. Akun yang berada di sisi kredit ditulis merojok ke kanan. Yang berikut laporan keuangan. Berdasarkan PSAP 1 PP nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan merupakan laporan yang tekstur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran saldo, anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayai kepadanya. Yang berikut laporan anggaran atau LRA. Laporan realisasi anggaran merupakan laporan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam suatu periode pelaporan. Yang berikut laporan operasional. Laporan operasional menyajikan informasi keuangan terkait dengan kegiatan operasional entitas. Penggunaan laporan keuangan dapat menggunakan laporan operasional untuk memperoleh informasi.
Catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan, naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas neraca, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan setidaknya menggunakan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, informasi umum tentang entitas pelaporan entitas akuntansi. Yang kedua, informasi tentang kebijakan fiskal, keuangan, dan ekonomi makro. Yang ketiga, pencapaian target keuangan selama tahun pelapor. Berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. Yang berikut informasi tentang pasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. Yang berikut rincian penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka keuangan laporan keuangan. Yang berikut informasi yang diharuskan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintah yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Dan yang terakhir, informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan. Baik, sekian dan terima kasih hasil dari presentasi materi saya. Sekian dan terima kasih.